Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu saudara dalam satu ibadah di minggu pertama. Setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Dan itu satu hal yang istimewa karena kita diberi kesempatan untuk secara khusus mengingat korban Kristus bagi kita semua. Tema kita adalah Yesus terang dunia. Ini tema tahun ini saudaraku, dan tema bulan ini adalah kamu adalah terang dunia. Kita baca ayatnya dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Mari kita sama-sama berdiri membaca ayat ini bersama-sama. Baik, kita mulai. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dunia itu sudah satu hal yang kita ketahui semua, karena memang Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi terang bagi setiap orang yang hidupnya dalam kegelapan dunia ini. Nah, dalam pembacaan kita, ayat firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Ya. Jadi siapa yang terang dunia? Saya pikir kamu. Siapa yang terang dunia? Saya. Karena yang bicara Tuhan menunjuk kepada murid-murid dan firman Tuhan menunjuk kepada masing-masing pribadi. Jadi siapa yang terang dunia? Saya. Kenapa saya?
Yesus terang dunia menerangi saya, dan saya harus jadi terang bagi dunia. Pernyataan Yesus ini jelas dan tegas, ditujukan kepada murid-murid dan pendengar waktu itu yang hadir dalam khotbah Yesus ketika Yesus khotbah di bukit. Ya, ketika Yesus khotbah di bukit, murid-murid hadir dan ada banyak orang hadir. Dan mereka mendengar waktu itu. Namun bukan hanya ditujukan kepada murid-murid saja kata-kata kamu terang dunia ini, tetapi juga untuk semua orang percaya masa kini. Termasuk untuk saya, termasuk untuk saudara semua, pesan Tuhan ini disampaikan. Tujuannya adalah agar sebagai orang percaya yang juga adalah murid-murid Yesus, saudara dan saya bisa memberi dampak yang baik, memberi pengaruh positif bagi orang-orang lain di sekitar kita. Sebab kita adalah terang dunia. Ya, sebab saya adalah terang dunia. Dampaknya harus baik, pengaruhnya harus positif. Ya, setiap orang itu punya dampak bagi lingkungannya, pasti punya. Tapi pertanyaannya, dampak yang baik atau dampak yang buruk? Nah, sebagai anak-anak terang dan sebagai terang dunia, kita wajib menjadi orang yang punya dampak positif bagi lingkungan kita. Baik saudaraku, yang pertama kita akan lihat bahwa terang dunia adalah identitas. Terang dunia adalah identitas. Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Ini satu pernyataan, bukan satu perintah. Jadi kalau kita bicara bahasa, pekalimatan, halo yang kuliah atau ada guru di sini, kamu adalah terang dunia, perintah atau pernyataan? Ya, perintah atau pernyataan? Kalau perintah, kamu harus menjadi terang dunia. Tapi ini pernyataan saudaraku, kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak sedang meminta supaya murid-muridnya menjadi terang dunia. Tidak. Yesus tidak sedang meminta saudara dan saya untuk menjadi terang dunia. Tidak. Tapi Yesus berkata dengan tegas, memberitahu bahwa murid-murid adalah terang dunia. Bahwa orang percaya terang dunia. Saudara yang hadir di sini kecuali anak-anak pasti punya KTP ya. Punya KTP. Kalau saya berkata Anda harus menjadi Kristen, saudara bisa terima enggak? Kenapa? Di KTP sudah tertulis Kristen. Sudah tertulis. Jadi kita tidak lagi harus menjadi Kristen. Sudah tertulis. Kalau saudara bekerja, tertulis di sana pekerjaannya. Gitu. Saudara harus tidak mencari kerja lagi, tapi pekerjaannya tertulis di sana. Jadi yang ada di KTP itu kalau kita sebutkan bahwa itu satu data atau pernyataan diri yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Tertulis data diri, tertulis identitas pribadi mulai dari usul, agama, pekerjaan. Jelas itu. Tapi faktanya tidak semua yang tertulis di KTP atau di kartu identitas itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari. KTP-nya Kristen, identitasnya Kristen, cara hidupnya tidak demikian. Gaya hidupnya juga tidak begitu. Jadi saudaraku, terang itu adalah identitas.
Ketika kita percaya Tuhan, Tuhan sudah menjadikan kita terang. Begitu kita lahir baru, kita dibaptis, kita jadi orang Kristen, kita adalah terang dunia. Nah, kan harus ada yang mengikuti identitas ini. Hidup harus sesuai dengan identitas. Ditulis pekerjaan, saudara kerja enggak? Kerja. Saudara ikuti kan? Kerja. Gitu. Agama harus ikuti. Tapi berapa banyak orang yang tidak sesuai dengan identitasnya. Ya. Di KTP pria, cara hidupnya namanya apa itu? Ada kan? Iya, gitu. Tidak sesuai identitas. Atau saudaraku kemudian orang mengganti identitas. Dari pria ganti identitas dengan operasi. Betul nggak? Ada yang seperti itu? Ada. Saya bersyukur Donald Trump, walaupun ada kontroversi, dia berkata bahwa di Amerika hanya ada 2 jenis kelamin, pria dan wanita. Jadi tidak mengaku yang di tengah-tengah dia. Gitu ya. Baik. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 8. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, kasih, dan berketop pengharapan keselamatan. Bapak Ibu Saudara menulis kepada jemaat di Tesalonika untuk mengingatkan bahwa mereka adalah anak-anak terang. Tesalonika adalah anak-anak terang. Katakan di sini hidupnya sesuai dengan identitasnya. Ya. Hidupnya sesuai identitasnya. Sebagai anak-anak terang, jangan hidup seperti orang lain yang punya identitas lain, yaitu anak-anak kegelapan. Ya. Anak-anak kegelapan. Tidak punya tanggung jawab sebagai anak terang. Memang statusnya anak kegelapan. Kita statusnya terang dunia, anak-anak terang. Jadi hidup sesuai dengan status kita, hidup sesuai dengan identitas sebagai terang dunia. Nah, Paulus mengingatkan juga agar selalu berjaga-jaga, agar tidak terbawa arus dan hidup seperti mereka yang bukan anak-anak terang. Ya. Jadi saudaraku, berjaga-jaga yang dimaksud ialah terus-menerus hidup dalam iman, terus-menerus hidup dalam kasih, terus-menerus hidup dalam pengharapan, sehingga bisa menjadi teladan dan menerangi mereka yang ada dalam kegelapan. Dan ini tidak mudah, tapi kita bisa karena Yesus adalah terang dunia yang menerangi hidup saya dan saudara. Kalau itu cermin, saudaraku ya, itu cermin. Jadi ini cermin, lalu ada cahaya, ada mantulnya kan? Ada mantulnya. Ini kita, gitu ya. Yesus terang dunia memancarkan sinar ke kita. Kita memancarkan sinar ke yang lain. Gitu. Tapi kalau kitanya kotor, saudaraku ya, bisa mantul nggak cahayanya? Nggak bisa. Jadi hiduplah sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak terang, atau hiduplah sesuai dengan identitas kita sebagai terang dunia. Amin. Lalu saudaraku, kita membaca tadi, kamu adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kan begitu lanjutan ayat yang kita baca tadi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Saudara pasti kalau saudara membaca dengan maksud ingin mengetahui, bukan membaca saja ya, dengan maksud ingin mengetahui, saudara akan bingung. Kamu adalah terang dunia. Lalu dibilang kota terletak di atas gunung enggak tersembunyi. Kan akan bingung ya, apa hubungannya gitu. Terus nanti dikatakan orang menyalakan pelita enggak ditaruh di bawah gantang. Nah, untuk yang itu minggu depan saudaraku ya. Sekarang kota di atas gunung tidak tersembunyi. Saudara-saudara, kota-kota di Yudea, di Galilea, atau di Israel lah kalau sekarang begitu ya, kota-kota di Israel, kebanyakan dibangun di atas puncak-puncak gunung, di atas puncak-puncak bukit, ya, bukan pada tanah datar. Ya, kalau sekarang orang membangun rumah senang di tanah datar ya, karena tidak usah meratakan tanah lagi gitu ya, gampang lah gitu. Apalagi perumahan ada tanah datar langsung dibangun gitu. Aliran airnya kemana nggak tahu, terus banjir ya udah selesai gitu ya. Alasan utama pemilihan lokasi, kenapa orang Israel membangun rumahnya di atas gunung atau di puncak-puncak bukit, ini alasan keamanan, saudaraku. Alasan keamanan. Ya, orang Israel punya pengalaman buruk ketika kota-kota mereka diserang oleh musuh, diporak-porandakan oleh musuh atau perampok atau penyamun, saudaraku. Kalau mau kuat, membangun tembok. Ya, kita mengenal dulu ada tembok Yeriko dan sampai sekarang ada tembok Yerusalem. Ya, di kota Yerusalem itu ada tembok keliling. Temboknya itu bukan tembok kita membangun tembok begini, saudaraku. Saudara lihat foto-fotonya tembok China, nah seperti itu, di atasnya bisa dilewati. Ya, di atasnya bisa dilewatin mobil, lebar, saudaraku, lebar. Itu tembok Yerusalem dan tembok Yeriko selebar itu. Lalu, saudaraku, mereka kan perlu biaya untuk membangun seperti itu. Jadi mereka pilih di atas gunung saja. Kalau saudara lihat film-film Yunani, itu kota dikelilingi tembok dan ada pintu gerbangnya. Nah, orang Israel bangun kota-kota kecil di atas gunung. Musuh akan gampang dideteksi dan perampok juga akan sulit menjangkau, dan lebih mudah mempertahankan kota di puncak gunung daripada kota di tanah datar, gitu ya. Dalam perang sampai sekarang, saudaraku, bukit itu jadi perlindungan khusus. Jadi biasanya yang di bukit itu yang menang kalau tembak-tembakan, gitu ya. Itu yang menang. Dulu perang-perangan waktu kecil kan gitu ya, cari tempat yang tinggi, ngumpet gitu. Jadi rupanya pola ini sudah naluri umat manusia dari dulu. Bangunan rumah di atas gunung di Israel itu dulu belum ada cat. Saudara pernah tahu yang namanya dilabur? Pakai kapur. Ya. Jadi mau ada batu kapur, saudaraku, kalau mau ngecat, batu kapurnya dikasih air mendidih gitu ya. Nah, nggak pakai kuas. Pakai kuas mah nggak selesai-selesai ya. Kalau di kampung tuh pakai merang itu, tangkai padi ditumbuk lebar gini, dikuaskan begitu. Nah, zaman dulu seperti itu. Saya sempat ngalamin itu, saudaraku. Saya sempat ngalamin ngelabur rumah. Dan labur itu nggak ada warnanya dulu. Belakangan dikasih oker ya untuk warna. Tapi dulu nggak ada. Warnanya apa, saudaraku? Putih. Nah, ini yang sudah hidup lama ini tahu nih cerita. Kalau anak-anak sekarang mah nggak tahu ya. Mau ngecat itu ada batu ditaruh air mendidih, nah baru buat ngecat tuh. Kalau sekarang kan ke toko mau warna tinggal ngomong, ya kan gitu ya. Bisa dibikin. Jadi saudaraku putih. Putih kalau kena
sinar matahari siang itu kayak mantul ya. Jadi terlihat. Kalau malam hari lampu-lampu di kota itu, katakanlah mungkin kalau sekarang kampung gitu ya, dulu dibilang kota, kelihatan dari jauh, kelihatan. Kota di atas gunung, nggak mungkin tersembunyi, dia kelihatan, ya, kelihatan. Warnanya putih, kalau malam ada cahaya-cahayanya, kota di atas gunung, kelihatan. Nah, orang percaya harusnya seperti kota di atas gunung yang tidak tersembunyi. Menjadi kota yang di atas gunung bisa dilihat dengan jelas, baik siang maupun malam. Kelihatan, nggak bisa disembunyikan. Kelihatan dari perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, kelihatan, senang. Kalau perbuatannya buruk, kelihatan nggak? Dia di atas gunung, nggak tersembunyi, kelihatan juga. Kita nggak bisa tutupin perbuatan kita. Karena kita adalah terang dunia. Jadi, yang baik kelihatan, yang buruk juga kelihatan. Transparan. Terang dunia atau hidup kita ini adalah transparan, bisa kelihatan dengan jelas. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, jagalah yang Paulus katakan tadi, berjaga-jagalah supaya kita tetap dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kota di atas gunung yang adalah hidup kita, yang adalah terang dunia, bisa terlihat baik siang maupun malam dalam segala keadaan. Ya. Kota di atas gunung itu juga jadi apa? Arah ya. Seperti saya tanyakan, tinggi amat tempat itu. Kita nanti akan ke sana. Udah jalan belok-belok, hilang nih, nggak kelihatan nih saudaraku. Tapi nanti di satu belokan lagi, kelihatan lagi. Hilang lagi, nanti di satu belokan kelihatan lagi. Jadi saudaraku, dia juga bisa menjadi, kalau di laut itu ada mercusuar, ya, ada satu menara, di atasnya ada lampu. Ya. Ada yang di pinggir pantai, tapi kebanyakan dia di laut yang di sekitarnya itu ada karang. Dia menjaga supaya jangan kapal lewat situ dan menabrak batu karang. Ya. Dan kemarin saya membaca kerja di mercusuar itu gajinya besar banget. Besar banget. Tapi dikasih videonya saudaraku, mercusuar itu dihantam ombak sampai ke atas saudaraku. Dan tinggal di situ sendirian 6 bulan baru boleh kembali. Membawa semua gajinya saudaraku. Ayo, siapa yang mau? 6 bulan atau 1 tahun, sendirian di sono. Ya. Gajinya mungkin bisa 10 kali dari, kalau UMR 10 kali, oh enggak. Jauh lebih besar dari 10 kali UMR. Ya. Ayo, siapa yang mau? Saya kenalkan orangnya. Sendirian, tapi semua makanan kami di sana, dan keahliannya antara lain harus tahu, harus bisa jadi mekanik mesin. Kalau mesin, nah sana kan listriknya dari diesel, dikasih stok solar, ya, alat-alat untuk perbaikan mesin. Jadi kalau listriknya mati ya harus perbaiki sendiri, gitu. Anak muda mau nggak? Udah pulsa dikasih, wifi dipasang. Setahun nanti baru kembali, daripada kabur ke luar negeri. Pakai hashtag ya, kabur. Ya, mercusuar menjaga supaya jangan kapal menabrak karang. Bangunan kota di atas bukit memberi arah dan menyinarkan cahaya bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Tiga saudaraku, orang tidak meletakkan, pembacaan kita tadi, orang tidak meletakkan pelita di bawah gantang. Yang ini kita
split dulu, minggu depan kita akan bicara. Tapi di sini lanjutannya adalah tetapi orang meletakkan pelita itu di atas kaki Dian. Saudara-saudaraku, supaya pelita mampu menerangi ruangan secara maksimal, letakkan pelita itu di atas. Dan orang Israel punya tempat khusus untuk meletakkan pelita, meletakkan lampu yang disebut kaki Dian. Ya, disebut kaki Dian. Kaki Dian itu dibikin lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Jadi kalau ditaruh di sini dia mungkin bisa segini gitu ya, atau lebih atas lagi supaya nyalanya sampai ke sana-sana semua. Gitu. Nah, saudara-saudaraku, ungkapan ini mengajarkan bahwa sebagai terang dunia kita harus bisa memancarkan cahaya, menerangi kegelapan dalam ruangan. Kalau kita taruh di Alkitab bilang ada yang taruh di bawah gantang, ada yang taruh di kolong tempat tidur, gitu ya, nggak bisa nerangin ruangan. Ya. Kalau saya taruh di kolong kursi, yang dapat terang ya yang di sana-sana tidak. Jadi taruhlah di atas kaki Dian, tempat yang lebih tinggi, tujuannya supaya sampai ke seluruh ruangan. Nah, marilah kita jadi orang Kristen yang maksimal, ya, bisa menerangi maksimal. Jangan di lingkungan yang kecil saja. Kalau bisa maksimal di lingkungan yang lebih luas. Karena tujuannya ini, saudaraku, supaya Bapa dimuliakan, ya. Supaya perbuatan baik kita kelihatan lalu Bapa dimuliakan. Kalau gelap, saudaraku, orang mau ngapain nggak kelihatan. Terang, tujuannya supaya apa yang ada di ruangan ini kelihatan. Kalau lampu ini dimatikan dan tidak ada cahaya, saya nggak bisa lihat wajah saudara yang menyimak dengan baik, yang nguap karena ngantuk. Matius 5 ayat 16. Demikianlah, sama-sama 2-3 kita baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan. Supaya melihat perbuatanmu yang baik. Yang jelek umpetin aja ya. Yang diperlihatkan yang baik. Saudaraku, kadang yang baik itu nggak mudah terlihat. Betul? Yang jelek, yang buruk itu gampang terlihat. Sampai ada peribahasa nila setitik. Hujan sehari menghapus panas tahun. Itu artinya bagus. Kalau nila setitik merusak susu sebelanga, itu artinya nggak bagus. Yang jelek gampang merusak yang baik. Jadi saudaraku, kalau yang jelek nggak usah ditutupin, gampang kelihatan dan menyebar, saudaraku. Tapi kalau yang baik, saudaraku, harus diterangi, harus diteropong, baru kelihatan. Saudaraku, orang hidup sebagai orang Kristen itu tidak mudah untuk kelihatan. Tapi kalau yang nggak baik, bukan hanya gampang terlihat, gampang diomong-omongin. Karena itu jaga supaya hidup kita, perbuatan kita selalu baik. Tapi saya bilang, walaupun sudah terang, yang baik itu nggak gampang kelihatan. Yang jelek lebih gampang kelihatan. Kalau orang kepadanya kita berbuat baik, kita tolong, dan dia datang minta tolong, kita tolong. Waktu kita nggak tolong dia marah, kenapa saudaraku? Ini secara umum ya. Kenapa saudaraku dia marah?
bukan karena dia merasa tidak pernah ditolong, bukan. Tidak. Dia pasti ingat pernah ditolong. Jadi jangan salah saudaraku. Orang yang berulang kali datang pada saudara, minta tolong dan saudara tolong. Kemudian orang itu marah pada saudara karena satu kali dia minta tolong, kemudian gak saudara tolong. Jangan saudara bilang dia lupa. Tidak, sama sekali dia tidak lupa pertolongan saudara. Ini jujur. Ini saya katakan serius. Dia tidak lupa kalau saudara pernah mengangkat dia dari lumpur. Dia gak lupa. Dia gak lupa ketika dia pingsan, saudara bikin dia sadar, dia nggak lupa. Tapi kenapa dia marah? Karena dia merasa Anda wajib menolong saya, itu saja. Yang lama-lama ingat nggak? Ingat, jangan bilang lupa, gitu. Nggak ada orang lupa ketika sudah ditolong, ya. Bahkan ketika orang itu mau mati, semua kebaikan orang yang pernah nolong dia itu udah jadi kayak video di kepalanya itu. Ingat semua. Cuman kenapa dia marah? Gitu. Kenapa dia ngamuk sama saya? Karena bagi dia Anda wajib menolong. Kenapa? Kemarin tolong saya. Setahun lalu nolong saya. Tiap hari nolong saya, kok sekarang enggak? Kamu wajib nolong saya. Nah, enggak tahu mana yang ini memang udah nggak mau nolong, apa ini nggak tahu diri, yang mana saya nggak tahu nih. Yang mana ini? Yang mana ini? Jadi saudaraku, tapi kita selagi kita bisa menolong, selagi kita bisa membantu, bantu. Tapi ada satu hari, ada satu kali, memang kita benar-benar menolong, iya kan? Adalah, gitu. Ada. Tapi bagi orang lain, kita ini bukan nggak bisa, mau, gitu. Jangan pedulikan itu. Tetaplah jadi terang dunia, karena kita adalah terang dunia. Selagi mampu, selagi bisa, bisa melakukan apapun, lakukanlah. Jangan jemu-jemu, kata Alkitab, ya. Jangan bosen, supaya terang kita terus bercahaya. Jadi tetaplah berbuat baik, karena perbuatan baik itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita tetap menjadi 5 ayat 16 tadi sudah kita baca, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Terang hidup kita bercahaya melalui perbuatan-perbuatan baik. Ketika orang lain menyoroti begini begitu, saudara jangan berhenti, teruslah berbuat baik. Ketika perbuatan baik kita berdampak positif pada orang lain, berdampak positif pada masyarakat, hidup kita telah menjadi seperti kaki Dian yang ditaruh di seperti pelita yang diletakkan di atas kaki Dian. Hidup kita telah menjadi terang dunia. Perbuatan baik itu menjadi terang yang bercahaya sehingga Bapa dimuliakan, Bapa ditinggikan. Haleluya, puji nama Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 12 ya, terakhir kita baca ayat ini, bagian terakhir khotbah. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah. Nah ini perintah, saudaraku. Ini baru perintah. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang baik. Saudaraku, kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda kepercayaan, juga berbeda budaya, dan tidak mudah untuk menjadi terang dalam masyarakat yang demikian. Ya, tidak gampang, saudaraku. Tetapi Petrus berkata, tetap milikilah cara hidup yang baik
dengan cara hidup yang baik, maka tidak ada celah untuk difitnah. Ya. Dengan memiliki kehidupan yang baik, cara hidup yang baik, nggak ada celah untuk difitnah. Tetapi sebaliknya dengan cara hidup yang baik, dengan perbuatan yang baik, kita telah menjadi terang dunia dan orang lain di sekitar kita bisa memuliakan Allah. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua dan kita terus menjadi terang dunia. Praktekkan hidupmu sebagai anak-anak terang sehingga Tuhan dimuliakan. Hambatan-hambatannya ada di sana sini, ya. Mungkin kita pernah kecil hati karena kok saya sudah berbuat baik tidak disambut dengan baik, saya sudah berusaha tidak didukung. Saudaraku, hari ini kerjakanlah apa yang bisa engkau kerjakan, lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan. Kalau engkau yakin itu satu hal yang memuliakan Allah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hiduplah terus menerus dalam iman, pengharapan dan kasih. Tuhan Yesus dimuliakan. Kami datang padamu Tuhan. Kami ingin seperti yang Tuhan mau, jadi terang dunia. Tapi begitu banyak hambatan, ada banyak gangguan yang mencoba menarik kami dan membuat hidup kami gelap. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau satu-satunya jadi pegangan hidup kami. Dan tidak ada satupun yang memisahkan kami dengan Tuhan. Dan kami tetap menjadi terang dunia terus-menerus. Tuhan, tolong dan kuatkan kami. Terlebih kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami semua dengan roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan bagi kami yang membuat kami terus bisa jadi terang. Terang bagi dunia, terang bagi sekitar kami. Lilin itu akan terus menyala. Menyala sampai sumbu yang penghabisan. Tuhan, buatlah kami terus menyala di tengah kesukaran dan penderitaan. Lilin itu meleleh terus, sumbu itu terus menyala. Sampai sumbu yang penghabisan kami mau terus menyala ya Tuhan. Berkati semua jemaat yang ambil bagian pada pagi hari ini, ambil bagian perjamuan kudus, biar roti dan anggur jadi kekuatan khusus buat kami, karena Tuhan hadir di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Para pelayan berkati kami semua. Kami sambut dengan syukur perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan mulai bait 2. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun
tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. dalam bahaya. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Angkat roti dengan tangan kanan. Pecahkan karena kita, supaya kita hidup dalam pemeliharaan, hidup dalam penjaganya. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini kiranya membuat kita semakin kuat dan tidak bisa terpisahkan dari kasih Kristus. Dengar firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Maka percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darah Yesus mengalir juta kita semua, supaya kita dibenarkan, supaya sakit kita disembuhkan, supaya kita menang dari gangguan kuasa-kuasa kegelapan, supaya kita bisa melewati badai dan gelombang dalam hidup kita. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, dengarkan firman Tuhan dan jawablah haleluya. Cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sangat besar anugerahnya untuk kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipilih. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima.
Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Ini membuat kami kuat dalam iman, terus berharap kepada Tuhan apapun keadaan kami. Karena Yesus telah menjadi satu dengan kami menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Berkati seluruh jemaat, sehingga jemaat bisa kuat menempuh kehidupannya apapun yang terjadi, karena Tuhan yang menolong. Terima kasih, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang Tuhan yang tak pernah habis bagi hidup kami. Melewati berbagai keadaan, tangan Tuhan selalu terulur untuk menopang hidup kami, bahkan mengangkat kami dari berbagai kesulitan hidup. Pimpin kami pulang dengan selamat hidup kami. Berkati korban anak-anakmu untuk kas gereja, memberkati persembahan anak-anakmu untuk kas panitia Paskah. Memberkati anak-anakmu yang telah memberikan 1/10 baik yang diserahkan di peti persepuluhan maupun mereka yang telah mempersembahkan, mengembalikannya melalui transfer. Berkati dengan berlimpah, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu atas kami melimpahi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.